Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, pada siang hari ini kita masuk kepada materi estimasi dan juga interval konfidensi atau juga sering dikatakan sebagai interval kepercayaan. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan, ini masih berkesinambungan dengan metode dan juga distribusi sampling. Nah, pada pokok bahasan materi hari ini akan dibahas terlebih dahulu tentang estimasi, apa itu estimasi, kemudian apa itu estimasi titik, dan juga interval kepercayaan. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang jenis-jenis dari interval kepercayaan itu sendiri. Nah, oke, kita masuk kepada introduction ya, atau pengantar terlebih dahulu. Jadi dalam pengantar, nah kita akan membahas di sini definisi atau apakah yang dimaksud dengan estimasi, estimasi titik, dan juga estimasi interval, gitu ya. Oke, yang pertama, apa sih estimasi? Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan kata-kata estimasi atau estimation. Nah, jadi estimasi ini merupakan proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan antara parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi kita melakukan estimasi atau melakukan pendugaan ya, atau juga melakukan penaksiran. Nah, sedangkan estimasi titik ini adalah nilai eh, atau titik tunggal yang berasal dari sampel dan juga digunakan untuk memperkirakan nilai populasi. Nah, sedangkan intervalnya atau estimasi interval itu adalah kita suatu proses itu yang menduga parameter dengan memberikan sebuah interval nilai atau sebuah rentang nilai, gitu ya. Jadi estimasi interval di sini akan mengakomodasi adanya variasi dan juga ketidakpastian dari penduga itu. Nah, maka dari itu estimasi interval itu dinyatakan dalam bentuk interval kepercayaan atau confidence interval. Nah, ini ilustrasi, teman-teman, antara estimasi titik dan juga estimasi interval atau interval kepercayaan. Nah, ini yang berwarna kuning. Nah, ini adalah estimasi titik. Kemudian yang garis horizontal, ini yang mungkin maaf agak tertutup ya. Ini merupakan lebar dari confidence intervalnya atau interval kepercayaannya. Nah, kemudian dari lebar interval kepercayaan ini ada batas bawah dan juga ada batas atas interval. Nah, batas bawah interval itu adalah terletak di sebelah kiri dari estimasi titik. Nah, sedangkan batas atas interval itu berada di sebelah kanan estimasi titik. Gitu ya. Jadi, kalau estimasi titik itu adalah nilai tunggal ya, yang berasal dari sampel yang kita gunakan untuk memperkirakan nilai dari populasi. Nah, kemudian interval kepercayaannya ini berupa garis hitam ini. Ini interval kepercayaannya, kemudian batas atas dan batas bawahnya. Kalau batas atas di sebelah kanan estimasi titik, sedangkan batas bawah interval ada di sebelah kiri estimasi titik. Tuh ya. Oke, lanjut. Dalam estimasi titik, nah ini ada notasi-notasi dalam perhitungan rumus yang nanti akan kita bahas di slide seterusnya ya. Ini adalah notasi yang akan kita gunakan, teman-teman. Dibedakan untuk estimasi parameter populasi dan juga estimasi untuk statistik sampel ya. Ada notasi untuk rata-ratanya atau mean,
Kemudian notasi untuk proporsi, varian, dan juga difference. Ini hanya perbedaan dari bentuk anotasi dalam rumus nanti ya. Oke. Kemudian pada umumnya, teman-teman, interval kepercayaan itu rumusnya adalah ini. Estimasi titik plus minus titik kritis dikali dengan standar error. Nah, di mana tadi estimasi titik ini adalah statistik sampel yang kita gunakan untuk menduga suatu parameter populasi yang hendak kita cari misalkan ya. Kemudian titik kritisnya itu adalah nilai dari distribusi sampling dari estimasi titik dengan tingkat konfidensi tertentu atau dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dan standar errornya itu adalah standar deviasi dari estimasi titik. Ini hanya rumus umum untuk semua interval konfidensi. Tapi nanti dalam jenis-jenis dari interval konfidensi sendiri itu mempunyai rumus atau perhitungan yang berbeda lagi, teman. Oke, sebelum kita masuk kepada apa sih yang atau apa sih jenis-jenis dari interval konfidensi atau kepercayaan, kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan interval kepercayaan. Nah, mungkin tadi sudah dibahas di awal ya. Jadi interval kepercayaan itu adalah interval yang memuat tentang rentang nilai tertentu. Jadi ya, besaran peluang nilai parameter yang sebenarnya dinyatakan dalam 1 minus alfa dikali 100% yang disebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence interval. Tuh, jadi yang banyak digunakan oleh peneliti gitu ya, khususnya dalam perhitungan itu adalah tingkat kepercayaan di 90%, 95%, dan 99%. Nah, ini yang umum digunakan oleh para peneliti, teman ya. Oke. Nah, interval kepercayaan di sini yang tadi saya singgung di awal terbagi ke dalam dua perhitungan ya. Ada interval kepercayaan untuk rata-rata dan juga ada interval kepercayaan untuk proporsi. Nah, untuk interval kepercayaan pada rata-rata dibagi dua lagi. Ya, pada saat standar deviasi diketahui dan juga yang kedua pada saat standar deviasi tidak diketahui. Artinya ada 3 rumus gitu ya dalam interval kepercayaan di sini. Nah, oke, yang perlu teman-teman ketahui juga, elemen dalam estimasi interval kepercayaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada level confidence atau tingkat kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah presisi. Dan yang ketiga adalah cost. Nah, level confidence ya atau tingkat kepercayaan ini adalah kepercayaan dalam interval yang berisi parameter populasi yang tidak diketahui. Oke, sedangkan presisi atau jangkauan itu adalah kedekatan pada parameter yang tidak diketahui, sedangkan cost-nya adalah usaha yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Nah, itu adalah ketiga elemen utama, teman-teman, dalam estimasi interval kepercayaan. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis interval kepercayaan untuk rata-rata pada saat standar deviasi diketahui, gitu ya. Asumsi yang ada pada interval kepercayaan untuk rata-rata pada saat standar deviasi diketahui adalah yang pertama tentu tadi ya standar deviasi populasinya itu harus diketahui, kemudian populasi tersebut harus berdistribusi normal, dan juga
apabila populasinya itu tidak berdistribusi normal, itu biasanya menggunakan sampel yang besar. Nah, rumus untuk interval kepercayaan rata-rata pada saat standar deviasi diketahui itu adalah mu. Nah, mu ini artinya rata-rata artinya. Nah, mu lebih besar atau kurang dari X bar min Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N kurang dari atau sama dengan X bar plus Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Nah, ini rumus untuk mencari interval kepercayaannya. Gitu ya. Jadi, untuk pada saat standar deviasi diketahui. Nah, tingkat kepercayaan, nah tadi ya, juga sebenarnya sudah disinggung di awal, tingkat kepercayaan itu adalah dinotasikan dengan 100 dikali 1 min alfa persen. Nah, jadi tidak ada teman-teman kepercayaan itu yang sampai 100%. Itu ya, 99% itu ada, ya. 90% apalagi gitu ya. Jadi ya tadi yang saya disebutkan di awal yang umum digunakan untuk perhitungan statistik dan juga oleh peneliti itu biasanya itu berada pada tingkat 90%, 95%, dan 99%. Itu ya. Oke, itu adalah level confidence-nya atau tingkat kepercayaan. Nah, kemudian nilai confidence interval ini dilihat dari tabel distribusi Z yang minggu lalu sudah kita bahas, teman-teman ya. Jadi pada saat confidence interval 99%, itu nilai Z-nya berada pada plus minus 2,575. Nah, ini artinya sudah nilai yang mutlak. Nah, ini sudah diambil dari tabel distribusi Z. Kemudian untuk interval kepercayaan di 95%, nilai Z-nya itu adalah plus minus 1,96, sedangkan untuk 90% adalah plus minus 1,645, dan untuk interval kepercayaan 80% itu nilai Z-nya adalah 1,28. Oke, dari nilai Z di setiap tingkatan kepercayaan ini, atau setiap tingkatan interval kepercayaan ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai dari Z-nya itu, artinya lebar dari selang kepercayaannya itu semakin besar juga gitu. Jadi semakin besar nilai Z, maka semakin lebar rentang kepercayaannya. Gitu ya. Oke. Jadi ini sudah dirangkum ya tadi nilai dari Z untuk keempat interval kepercayaan ini. Oke, kita masuk kepada contoh soal untuk interval kepercayaan rata-rata pada saat standar deviasi diketahui. Contoh soalnya adalah waktu servis drive-thru restoran Winnie Hat Junior dihitung secara random dari 52 konsumen. Kemudian waktu layanan rata-ratanya yaitu 181,3 detik dan standar deviasinya adalah 82,2 detik. Nah, kemudian ditanya, berapa sih estimasi min populasi untuk tingkat kepercayaan 99%? Nah, dari soal di sini kita sudah dapat nilai rata-ratanya ya atau X bar-nya, kemudian N-nya juga kita sudah dapat yaitu sebanyak 52 dan juga standar deviasi yaitu 82,2, kemudian tingkat kepercayaannya adalah
99%. Ya. Oke. Oke, kita masuk kepada rumus tadi di awal. Nah, ini ya sudah dijelaskan di sini teman-teman. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus mu lebih besar sama dengan dari X bar min Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N kurang dari atau sama dengan X bar plus Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Oke. Kita masukkan berarti nilai dari X bar-nya. Nah, X bar-nya adalah nilai dari rata-rata. Rata-ratanya adalah 181,3. Nah, kemudian kita masukkan berarti ya 181,3 dikurang dengan Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N. Nah, nilai Z untuk tingkat kepercayaan 99%, nah, itu adalah 2,575. Ya. Oke, dilihat dari tabel distribusi Z. Nah, kemudian standar deviasinya adalah 82,2 dari soal sudah diketahui per akar N-nya, per akar 52. Jadi Z dikali standar deviasi per akar N adalah 2,575 dikali 82,2 dibagi akar dari 52 adalah 29,35. Oke, nilai Z-nya sudah diketahui, Z kali standar deviasi per akar ini sudah diketahui. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi 181,3 dikurangin 29,35 mu kurang dari sama dengan 181,3 plus 29,35. Nah, jadi dapat estimasi min populasinya dengan tingkat kepercayaan 99% itu berada pada rentang antara 151,95 sampai 210,65. Itu ya. Ini contoh soal untuk estimasi atau interval kepercayaan untuk rata-rata pada saat standar deviasi diketahui. Nah, jadi ini rumusnya. Catat ya, teman-teman. Setiap rumusnya itu kita buat catatan kecil. Nah, nanti yang berguna untuk latihan soal dan juga untuk ujian teman-teman. Nah, ini masih kepada interval kepercayaan untuk rata-rata diketahui, tapi ini soalnya adalah bagaimana kita menentukan ukuran dari sampelnya. Nah, kalau sebelumnya tadi adalah bagaimana kita menghitung estimasi rata-ratanya. Nah, kalau ini adalah bagaimana kita menentukan ukuran sampel untuk rata-ratanya pada saat standar deviasinya diketahui. Nah, ini rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali standar deviasi kuadrat dibagi error margin kuadratnya. Nah, di sini. Misalkan ya, berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai kepercayaan 90% dalam error margin plus minus 5. Nah, kemudian diketahui standar deviasinya adalah 45 misalkan. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Artinya N sama dengan Z kuadrat. Nah, nilai Z untuk
tingkat kepercayaan 90% adalah 1,645. 1,645 kuadrat dikali 45 kuadrat dibagi 5 kuadrat sama dengan 219,2 ya. Nah, atau bisa dibulatkan menjadi 220. Nah, ini untuk rumus mencari ukuran sampel. Oke, yang kedua, interval kepercayaan untuk min pada saat standar deviasinya tidak diketahui. Nah, pada poin ini, asumsi yang kita gunakan adalah yang pertama, tentu standar deviasi populasinya tidak diketahui. Kemudian yang kedua, populasinya itu berdistribusi normal. Dan yang ketiga adalah apabila populasi tidak normal, maka kita menggunakan sampel yang besar. Nah, berbeda dengan interval kepercayaan untuk min pada saat standar deviasi diketahui, kalau untuk jenis yang kedua ini, teman-teman, nah kita menggunakan distribusi student stay. Nah, kalau sebelumnya menggunakan distribusi normal Z, kalau ini kita menggunakan distribusi student stay. Artinya nilainya juga nanti akan diambil dari tabel distribusi T gitu ya. Jadi teman-teman silakan download untuk tabel distribusi student stay-nya banyak di Google atau juga mungkin ada di appendix dalam e-book-nya ya. Nah, ini untuk rumus estimasi interval kepercayaannya, teman-teman. Oke, jadi interval atau rentangnya itu adalah mu lebih besar sama dengan X bar min T alfa per 2 N min 1 dikali S per akar N kurang dari sama dengan X bar plus T alfa per 2 N min 1 dikali S per akar N. Nah, itu rumus untuk estimasi interval kepercayaan standar deviasi tidak diketahui. Nah, ini untuk ilustrasi dari distribusi student stay. Itu ya. Jadi yang membedakan untuk tabel distribusi student stay ini adalah yang ada tanda panah ini, T di sini artinya adalah degree of freedom. Nah, atau derajat kebebasan. Jadi dalam tabel distribusi student stay itu nanti kita menggunakan nilai dari degree of freedom dan juga nilai dari alfanya, teman-teman. Nah, degree of freedom atau derajat kebebasan itu apa? Nanti akan dijelaskan di slide ini. Oke, jadi dalam statistik derajat kebebasan itu kita gunakan untuk menentukan jumlah kuantitas independen yang dapat ditetapkan ke distribusi statistik. Nah, jadi derajat kebebasan estimasi parameter itu sama dengan jumlah skor independen yang masuk ke estimasi minus jumlah parameter yang digunakan sebagai langkah perantara dalam estimasi parameter itu sendiri. Sehingga rumus dari DB atau DF gitu ya. Jadi ada yang sebut DB sama kan kalau DB itu derajat kebebasan. Nah, kalau DF itu degree of freedom itu hanya membedakan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya aja. Nah, ini jadi rumus untuk DB-nya itu adalah N-1. Nah, jadi N-1 misalkan. N-nya adalah 3, berarti DB-nya itu N-1-nya. Ya, jadi kita kurangkan dengan 1. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Nah, kalau alfanya kan sama dengan 0,1. Artinya kalau alfa per 2 itu adalah 0,05. Nah, ini contoh dari nilai tabel student stay-nya, teman-teman. Jadi nanti di sebelah kiri di sini yang paling pojok kiri ya di kolom pertama itu adalah menunjukkan nilai dari DF-nya. Nah, kemudian yang sebelah kanan atas, nah di sini adalah nilai dari alfanya. Ini nanti tinggal sesuaikan
nilai alfa dan juga berapa nilai DF-nya ya. Contohnya di sini dengan DF 2 dan juga alfa 0,05 itu didapat nilai 2,920. Ya, nilai T-nya atau nilai T tabelnya. Nah, kalau misalkan DF-nya 3 dengan alfanya 0,25, nah berarti nilai T-nya adalah 0,765. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat lagi di tabel distribusi T-nya ya. Nah, ini juga rangkuman sedikit teman-teman ya untuk tingkat kepercayaan di tingkat 90%, 95%, dan 99% dengan derajat kebebasannya 10, 20, 30, dan nilai Z-nya. Jadi semakin nilai T semakin mendekati nilai Z untuk derajat bebas yang semakin besar. Ya. Oke, jadi semakin besar derajat kebebasannya, itu akan semakin mendekati nilai Z-nya. Gitu ya, dilihat apabila dibandingkan antara derajat kebebasan dengan nilai Z-nya. Contoh soal, nah untuk interval kepercayaan min, alfa, atau standar deviasi tidak diketahui adalah misalkan suatu sampel itu mempunyai ukuran N sama dengan 25. Jadi sampelnya adalah 25, kemudian rata-ratanya adalah 50, kemudian standar deviasi standar sampel itu adalah 8. Nah, kemudian carilah interval kepercayaan 95% untuk mu-nya. Itu ya. Nah, jadi carilah IK atau interval kepercayaan 95% untuk mu. Oke, jadi kita menggunakan rumus mu tadi ya plus minus mu lebih besar sama dengan X bar min T alfa per 2N min 1 dikali S per akar N kurang dari sama dengan X bar plus T alfa per 2 dikali N min 1 dikali S per akar N-nya. Nah, oke. Nilai X bar-nya sudah ada 50. Kemudian nilai T-nya nanti kita cari. Kemudian nilai S-nya, S ini adalah standar deviasi sampelnya ya. Kan standar deviasi untuk populasinya. Karena standar deviasi untuk populasi tidak diketahui, jadi kita menggunakan standar deviasi sampel yang kita notasikan dengan S, yaitu sama dengan 8, S besar. Ya. Kemudian N-nya adalah 25. Oke, berarti X bar-nya sudah dapat 50, kita tinggal mencari nilai T-nya. Tadi nilai T-nya adalah menggunakan nilai dari derajat kebebasan dan juga alfanya, gitu ya. Oke, saya akan tunjukkan untuk tabel distribusi T-nya, teman-teman. Nah, berarti nilai dari DF-nya adalah N-1, berarti kan? Jadi DF itu sama dengan atau DB-nya adalah 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, jadi 24 dan juga alfanya adalah berarti kalau interval kepercayaan 95%, nah berarti alfanya adalah 5% ya. Adalah 0,05. Ya. 5 dibagi 100, 0,05. Oke. Kita cari di apa namanya tabel distribusi T-nya. Oke, saya share untuk tabel distribusi T.
Nah, oke, ini sudah terlihat ya. Untuk tabel distribusi T pada alfa 0,05 dengan derajat kebebasan adalah 24 tadi ya. Kan DF atau DB adalah N-1. Berarti 24. Nah, ini ya. Artinya nilai T-nya untuk DF24 dan alfa 0,05 itu adalah 2,0 berapa tadi? Sorry. Mana? 2,064. Coba. Itulah ya. 2,064. Kita lihat di oke, sini ya. Oke, betul ya. 2,064 atau di sini 2,0639. Ini kita bulatkan menjadi 2,064 gitu ya. Jadi nilai T untuk DF24 dan alfa 0,05 adalah 2,064 dikali S8 per akar 25. Nah, lebih kurang dari sama dengan 50 plus 2,0639 nilai T-nya yang sama ya dikali 8 per akar 25. Artinya interval kepercayaan min dengan tingkat kepercayaan 95% itu berada di antara 46,69 sampai 53,30. Ya. Jadi nilai T-nya kita lihat dari tabel students T-nya dengan menggunakan nilai dari DB yaitu N-1 dan juga nilai alfanya. Alfanya tergantung kepada tingkat kepercayaan yang tertulis di dalam soalnya. Ya. Oke. Oke. Ini untuk interval kepercayaan proporsi. Nah, tadi yang pertama sudah clear untuk interval kepercayaan rata-rata terbagi dua, yaitu pada saat standar deviasi populasi diketahui, dan yang kedua untuk standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, kemudian yang kedua itu adalah interval kepercayaan untuk proporsi. Nah, asumsi yang kita gunakan itu yang pertama itu datanya berupa dua kategori, kemudian populasinya mengikuti distribusi binomial, kemudian pendekatan normal juga dapat digunakan apabila N dikali P-nya itu lebih besar atau sama dengan 5 dan N dikali 1 min P itu lebih besar atau sama dengan 5. Jadi sebelumnya kita harus hitung dulu nilai dari N dikali P dan juga nilai dari N dikali 1 min P-nya apakah lebih besar atau sama dengan 5. Kemudian rumusnya itu adalah interval kepercayaan P. Nah, P ini melambangkan proporsinya. Ya, jadi P lebih besar sama dengan PS dikurang Z alfa per 2 dikali PS kali 1 min PS per N kurang dari sama dengan PS plus Z alfa per 2 dikali PS kali 1 min TS per N. Nah, ini interval kepercayaan untuk proporsi. Nah, contohnya, misalkan suatu sampel itu random dari 400 pemilih wali kota Gotham itu menunjukkan 32 memilih kandidat A. Nah, kita diminta untuk mencari interval kepercayaan 95% untuk proporsinya. Nah, artinya kita harus hitung dulu berapa proporsinya, kemudian kita harus pastikan apakah nilai dari N dikali P dan nilai N dikali 1 min P-nya itu lebih besar atau sama dengan 5. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilai dari proporsinya. Oke, proporsi itu rumusnya adalah dari soal
Suatu sampel random dari 400 pemilih wali kota Gotham menunjukkan 32 pemilih kandidat A. Artinya proporsinya itu adalah 32/400. Gitu ya. Jadi dari 400 ternyata hanya 32 yang memilih kandidat A-nya. Gitu kan. Nah, sehingga proporsi untuk pemilih kandidat A adalah 32/400 atau 0,08. Oke, sudah tahu nilai P-nya 0,08. Kemudian kita pastikan tadi N dikali P-nya apakah lebih besar atau sama dengan 5. Nah, N-nya adalah 400. Nah, 400 dikali P. P-nya adalah 0,08. Nah, 400 dikali 0,08 itu sama dengan 32. Betul ya? Nah, artinya ini sudah memenuhi syarat nih. 32 lebih besar dari 5. Kemudian syarat yang kedua adalah N dikali 1 min P plus, lebih besar atau sama dengan 5. 400 dikali 1 min 0,08 hasilnya adalah 368. Oke, artinya memenuhi syarat juga ya. Memenuhi syarat N dikali 1 min P itu lebih besar dari 5. Oke. Sudah memenuhi kedua syarat tersebut, baru kita bisa melanjutkan perhitungannya. Nah, kita melanjutkan perhitungan berapa sih interval kepercayaannya. Nah, oke. Kita menggunakan rumus ini tadi yang sudah disebutkan di awal ya. P plus minus, kok plus minus P lebih besar atau sama dengan PS min Z alfa per 2 kali PS kali 1 min PS per N kurang dari atau sama dengan PS per Z alfa per 2 dikali PS kali 1 min PS per N. Jadi untuk proporsi ini kita menggunakan tabel distribusi Z ya. Oke, berarti PS-nya adalah tadi proporsinya 0,08. 32 dibagi 400. Kemudian Z untuk interval kepercayaan atau Z untuk tingkat kepercayaan 95% itu adalah 1,96. Oke, dikali dengan akar dari 0,08 dikali 1 min 0,08 dibagi 400 adalah 0,53. Kemudian 0,08 plus 1,96 dikali dengan akar 0,08 dikali 1 min 0,08 bagi 400 sama dengan 0,107. Oke, artinya interval kepercayaan dengan dengan tingkat kepercayaan 95% adalah antara 0,053 sampai 0,107 gitu. Jadi kita menggunakan rumus proporsi ini dan juga menggunakan nilai dari distribusi Z-nya. Nah, ini untuk perhitungan interval kepercayaan untuk proporsi. Nah, bagaimana untuk menghitung atau pengukuran sampelnya untuk proporsi? Nah, ini rumus untuk pengukuran sampel proporsi. Contohnya misalkan dari populasi 1000, sebanyak 1000, secara random itu diperoleh 100 sampel dan juga 30 diantaranya itu rusak. Nah, jadi dari 100 sampel itu 30 sampelnya rusak. Nah, berapa ukuran sampel yang kita butuhkan dalam toleransi 5% dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, kalau untuk proporsi ini rumusnya, teman-teman. N sama dengan Z kuadrat PS dikali 1 min PS per error kuadrat. Nah, nilai Z adalah 1,645 kuadrat. Tadi nilai Z dengan tingkat kepercayaan 90% itu adalah 1,645 kuadrat dikali dengan 1 dikali PS, PS-nya itu adalah
30/100. Iya betul ya, 0,3 sebenarnya. Kan kita ingin mencari proporsinya. Oke, 30/100 teman-teman ya. 0,3 kemudian 1 min PS-nya itu adalah 1 dikurang 0,3. 0,7 dibagi dengan errornya 5%, itu 0,05. Jadi 1,645 kuadrat dikali 0,3 dikali 0,7 dibagi 0,05 kuadrat itu adalah 227,3 atau 228 gitu ya. Jadi ini untuk pengukuran sampel untuk proporsinya. Jadi berbeda dengan perhitungan ukuran sampel untuk rata-rata di sebelumnya gitu ya. Oke, itu teman-teman dalam materi estimasi dan interval kepercayaan. Jadi hitungannya ada yang pertama itu interval kepercayaan rata-rata pada saat standar deviasi populasi diketahui, kemudian yang kedua bagaimana menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata pada saat standar deviasi populasi tidak diketahui, dan yang ketiga adalah interval kepercayaan untuk proporsi. Jadi itu ketiga poin penting teman-teman dalam perhitungan estimasi dan interval kepercayaan. Oke, jadi masing-masing rumus itu berbeda. Dan kemudian kalau misalkan tadi mungkin contohnya ya, kalau kita estimasi interval kepercayaan rata-rata dengan menggunakan standar deviasi tidak diketahui menggunakan tabel distribusi T, kemudian untuk proporsi menggunakan tabel distribusi Z. Nah, itu jangan sampai tertukar untuk rumusnya, teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan untuk rumusnya itu, dan juga kalau perlu ya tadi saya bilang untuk dibuat catatan rumusnya seperti itu ya. Jadi itu saya kira materi untuk bab ini teman-teman, estimasi dan interval kepercayaan. Kemudian dalam dalam pertemuan ini juga mungkin untuk supaya teman-teman lebih mudah memahami tentang materi ini, akan ada latihan soal nanti dalam slide terakhir ini. Kurang lebih ada 2 latihan soalnya yang akan dikerjakan oleh teman-teman untuk menilai seberapa paham teman-teman dengan materi pada hari ini, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi estimasi dan interval kepercayaan. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.